warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas sekilas tentang salah satu ulama harismatik Minangkabau, guru sekaligus mertua Syekhul Islam Aceh Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share. Selamat mendengarkan. Siapa sosok ulama harismatik Minangkabau tersebut? Beliau adalah Syekh Muhammad Jamil Jaho. Syekh Muhammad Jamil Jaho lahir pada tahun 1875 di Jaho, Nagari Tambangan, Padang Panjang. Syekh Muhammad Jamil Jaho merupakan salah satu ulama besar Minangkabau, yang memiliki arti yang signifikan dalam jalur keilmuan ulama Aceh, terutama melalui jalur Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi. Karena Syekh Muhammad Jamil Jaho selain guru, juga mertua Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi yang menikah dengan anaknya, yaitu Hajah Rabiah Jamil Jaho. Semenjak kecil Syekh Jamil Jaho telah dibekali dengan dasar-dasar keilmuan, bahkan dalam usia 13 tahun, beliau telah mampu menghafalkan Al-Quran dan memahami kitab-kitab Melayu dengan baik. Melihat talenta yang ada pada diri Syekh Muhammad Jamil Jaho, ayahnya Datuk Garang mulai mengajarkan kitab kuning kepada beliau. Setelah memiliki perbekalan yang memadai dalam ilmu Nahwu Saraf, Syekh Muhammad Jamil Jaho kemudian diantarkan oleh ayahnya untuk belajar kepada salah seorang ulama yang berada dalam kawasan Padang Panjang, yaitu Syekh Al-Jufri. Kepada Syekh Al-Jufri, Syekh Muhammad Jamil Jaho bertekun belajar selama beberapa tahun, sehingga mengantarkan beliau menjadi seorang alim muda. Lebih kurang 5 tahun beliau belajar kepada Syekh Al-Jufri. Walaupun telah memahami kitab-kitab Arab dengan baik, Syekh Muhammad Jamil Jaho kemudian melanjutkan pengajiannya kepada ulama di Padang Ganting, yaitu kepada Syekh Al-Ayubi. Dengan segenap kesungguhan Syekh Muhammad Jamil Jaho belajar kepada Syekh Al-Ayubi, di mana beliau dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menjadi murid yang disayangi oleh gurunya. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli merupakan sahabat seperguruan dengan Syekh Muhammad Jamil Jaho, yang akhirnya Syekh Muhammad Jamil Jaho dan Syekh Sulaiman menjadi ulama besar Minang dan pendiri organisasi Perti. Namun dahaga keilmuan Syekh Muhammad Jamil Jaho, akhirnya mengantarkan beliau untuk belajar kepada seorang ulama besar lainnya yang dikenal ahli dalam fikih dan usul fikih, yaitu teman seperguruan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan Syekh Muhammad Sa'ad Mungka Al-Khalidi, yaitu Syekh Abdullah Halaban. Kepada Syekh Abdullah Halaban beliau belajar dari tahun 1899 sampai berangkat ke Makkah tahun 1908. Lebih kurang 9 tahun beliau belajar dan mengajar kepada Syekh Abdullah Halaban, telah mengantarkan Syekh Muhammad Jamil Jaho muda menjadi seorang faqih dan alim yang rasih ilmunya. Syekh Abdullah Halaban telah mampu mengangkat Syekh Muhammad Jamil Jaho menjadi asisten Syekh yang dianggap telah mampu berdiri sendiri dan boleh membuka surau ataupun daya. Namun demikian, pada tahun 1908 Syekh Muhammad Jamil Jaho melanjutkan kajian keilmuan tingkat tingginya di kota suci Makkah. Beliau dan Syekh Abdul Karim Amrullah disebut-sebut sebagai murid senior dan mendapatkan kepercayaan dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, untuk mengajarkan para pelajar yang baru sampai di Makkah. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau sendiri adalah ulama yang pernah menjadi mufti, khatib dan imam di Masjidil Haram, karena beliau diambil menantu oleh Syekh Saleh Kurdi, seorang hartawan dermawan yang memiliki akses ke penguasaan kota Makkah. Sekitar 10 tahun Syekh Muhammad Jamil Jaho belajar dan mengajar di Masjidil Haram, dan beliau telah menjadi alim besar yang diperhitungkan, sehingga ketika pulang ke Minangkabau,
beliau menginisiasi banyak hal untuk masyarakat. Selain membuka pesantren di Jaho yang disebut dengan Surau Jaho, beliau juga menggagas berdirinya Persatuan Ulama Minangkabau dan pendiri lembaga pendidikan bersama sahabatnya, yaitu Syekh Sulaiman Arasuli dan Syekh Abdul Karim Amrullah, teman ketika sama-sama belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Di antara murid-murid Syekh Muda Jamil Jaho yang juga menjadi ulama besar adalah Syekh Zakaria Labaisati Malalo, bahkan salah seorang ulama besar Aceh, yang tiba di Minangkabau sekitar tahun 1933, yaitu Abuya Syekh Muda Wali Al-Khalidi, yang menjadi tokoh sentral jaringan ulama Daya Aceh, juga pernah belajar dan mengikuti pengajian dari beliau di Surau Jaho. Karena sebelum ke Minangkabau Abuya Syekh Muda Wali Al-Khalidi telah alim, berguru kepada beberapa tokoh ulama Aceh, seperti Abu Lampisang, Abu Syekh Mut Blampidi, Abu Krumkale, Abu Indrapuri, dan para ulama lainnya. Karena kealimannya, akhlak yang mulia dan terang hatinya, akhirnya Abuya Syekh Muda Wali diambil menantu oleh Syekh Muhammad Jamil Jaho yang dinikahkan dengan putrinya yang juga alim, yaitu Hajar Rabiah Muhammad Jamil Jaho. Selain sebagai ulama besar, Syekh Muhammad Jamil Jaho bersama sahabatnya Syekh Sulaiman Arasuli kemudian membangun sebuah organisasi keislaman, yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut dengan sebutan Perti pada tahun 1930. Sehingga seluruh madrasah yang bercorak pesantren, berafiliasi dengan organisasi Perti, dan umumnya pesantren Perti di Minang disebut dengan Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Perkembangan Perti di Aceh awalnya juga tidak terlepas dari peran Abuya Syekh Muda Wali Al-Khalidi yang disambut pula oleh gurunya, yaitu Syekh Abu Hasan Krumkale yang juga ulama karismatik Aceh. Selain sebagai tokoh yang menginisiasi berdirinya Perti, Syekh Muhammad Jamil Jaho juga termasuk pembaharu pendidikan di Minangkabau. Walaupun dalam masalah fikih beliau tetap bertaklid kepada pengarang-pengarang kitab pada masa yang lalu. Beliau menolak ijtihad secara bebas, dan beliau menyeru untuk kembali ke kitab-kitab kuning melalui jalur surau dan pesantren. Setelah kontribusi yang besar dan panjang, pada tahun 1945, tepat dalam usia 70 tahun wafatlah ulama karismatik Minangkabau tersebut. Karisma dan kewibawaan Syekh Muhammad Jamil Jaho membuat semua orang yang ditinggalkannya merasa sangat rindu dan kehilangan. Inilah sekilas tentang salah satu ulama karismatik Minangkabau, guru sekaligus mertua Syekhul Islam Aceh Abuya Syekh Muda Wali Al-Khalidi. Bila sobatku sekalian tertarik dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Atas kunjungan sobatku sekalian kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.